Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Hadis nomor 467. Nah, maaf tadi kalau saya keliru menyebutkan. Sebenarnya saya sebut tadi 477. Ini 467 ya. Hadis 667 yang akan kita baca pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Berbunyi dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti. Akan kita dapatkan di sana. Yang merupakan target setiap orang beriman. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Melainkan bagikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan. Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita poin luar biasa. Ini termasuk jawami'il kalim. Perkataan ringkas dari Nabi SAW tapi memiliki banyak sekali makna-makna. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana baginda Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita dan gambaran tentang dunia ini. Sehebat apapun prestasi yang sudah Anda raih, Anda akan tinggalkan semua. Selama bukan urusannya dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, Anda bangun masjid, rumah anak yatim yang akan jadi amal jariah buat Anda. Anda belajar ilmu, Anda ajarkan kepada orang lain yang juga akan terus turun-temurun ilmu itu akan dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Selain daripada ini urusan dunia, hanya mengejar mobil merek terbaru, rumah di komplek termewah, ya, titel, jabatan, semua akan habis dengan kematian. Orang hanya akan mengenang, oh ini bajunya si fulan, rumahnya si fulan, mobilnya si fulan, hanya sebatas itu saja. Tidak akan lebih daripada itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus fahami. Nabi SAW sudah mengatakan, bagi orang yang tidak targetnya akhirat ya, ketahuilah dunia yang kau kerja hari ini, dibandingkan akhirat yang kau tinggalkan, ya, itu hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan. Lautan ini ibaratnya ya, akhirat. Celupkan jari, angkat kemudian. Jari tersebut, perhatikan. Apa yang ada dari air lautan tersebut di jari ini. Paling sedikit, itu pun dengan diterpa oleh angin, maka akan kering. Inilah perumpamaan dunia, basahnya air yang sedikit di jari kita itu. Dan akhirat adalah lautan yang luas itu. Coba ambil pelajaran teman-teman. Bagaimana baginda Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat detail. Artinya sulit untuk dibandingkan. Kalau Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia dibandingkan akhirat adalah seperti jari dicelupkan ya, atau diletakkan di air di atas sebuah sendok. Misal contoh. Maka mungkin perbandingannya tidak terlalu besar karena tetesan air di jari kita. Ya, apalagi kalau bukan di lautan ya, di sendok saja. Mungkin di rumah tidak terlalu banyak angin. Tidak seperti di lautan. Kalau lautan kan angin kencang. Cepat sekali kering tangan itu. Ya, air yang ada di tangan. Kalau dicelupin di sendok, misalnya sendok kecil. Ya. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu. Ini adalah dunia dan ini adalah akhirat. Perbandingannya sedikit sekali. Tapi apa yang Nabi SAW katakan? Seperti air yang ada di jari dibandingkan lautan yang luas. Artinya betul-betul luar biasa gitu. Sulit sekali dibayangkan. Bahkan tidak bisa dibayangkan apa yang akan Allah janjikan di akhirat sana. Makanya Nabi SAW jelaskan. Di akhirat nanti di surga itu. Semuanya yang mata lihat, mala ainun ra'at. Belum pernah mata lihat sebelumnya. Semua yang akan didengar oleh kuping, wala udunun sami'at. Tidak pernah kuping dengarkan. Kita terkagum-kagum terus gitu. Dan Nabi SAW menutup mengatakan, wala khatar ala qalbi bashar. Dan semua di sana tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah terlintas. Anda naik di atas puncak gunung, Anda lihat pemandangan yang sangat indah. Di bagian atas langit dengan awannya, ya, dengan cerahnya langit misalnya. Di bawah Anda lihat gunung-gunung, kali, ya. Mungkin Anda lihat ada kendaraan kecil kelihatan. Itu saja indah sekali pemandangannya. Ya.
Itu pandangan yang paling indah mungkin Anda anggap gitu. Atau Anda pernah lihat mungkin keindahan lautan dengan airnya yang jernih, yang biru ya, dengan ikan-ikannya. Semua itu teman-teman di langit, di bumi, pemandangan-pemandangan semuanya. Atau sehebat apapun manusia menata sebuah tempat, hotel bintang 7 misalnya, ya, atau apalah ya. Semua itu teman-teman hanya seperti air di telunjuk kita dibandingkan akhirat nanti yang Allah berikan. Itu ya seperti lautan yang luas. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berpikir dengan cerdas. Raka'atil fajr. 2 rakaat solat sunnah fajr. Antara azan dan iqamah subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Itu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu luar biasa. Luar biasa. Anda kalau sudah berpikir ke sini teman-teman sekalian, maka tidak ada keinginan untuk bersaing di dalam urusan dunia ini, apalagi sampai bunuh-bunuhan karena warisan, saling tonjok-tonjokan karena jabatan, saling menjatuhkan, tambah lagi disesatkan oleh syaitan dengan menggunakan sihir ya untuk membunuh si fulan, mematikan, untuk menyakitkan. Ini semua wa na'udzubillah adalah godaan-godaan syaitan yang menyesatkan kita. Kalau kita sudah berpikir, nanti ada akhirat di sana yang sangat besar, yang Allah SWT janjikan, dan perumpamaan dunia yang kita kejar ini, sehebat apapun Anda cari orang yang paling kaya di dunia, maka itu hanya seperti air yang ada di telunjuk dibandingkan lautan yang luas. Dan bagaimana hadis sebelumnya, koneksinya, orang yang paling menderita di dunia, dimasukkan ke dalam surga satu celupan, dikeluarkan, ditanya, kau pernah lihat penderitaan selama ini? Pernah kau rasa kesulitan? Dia bersumpah atas nama Allah mengatakan, tidak demi Allah. Karena nikmatnya surga. Bagaimana dengan orang yang khalidina fiha, kekal selamanya dalam surga itu? Dan sederhana untuk masuk surga itu. Taat saja. 4 huruf ini. T-A-A-T. Taat kepada Allah. Perintah kerjakan yang wajib dan sunnah, yang dilarang haram dan makruh jauhi. Selesai. Dan Anda akan menjadi manusia terbaik kalau Anda lakukan itu. Kenapa? Karena memang agama perintahkan semua baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah. Semuanya. Memaafkan. Ya. Dan semua yang dilarang, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, ya, menghina, segala macam, itu dilarang. Berarti Anda kalau terapkan agama, Anda menjadi manusia yang baik di dunia. Dapat juga yang terbaik apa yang Allah jadikan di dunia. Di akhirat juga Anda dapat yang terbaik. Lalu kenapa harus menjadi orang jahat? Kenapa harus menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Renungi baik-baik ini teman-teman sekalian. Selanjutnya hadis nomor 468 dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafatayhi. Famarra bijadyin asakka mayyit. فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا لا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kata Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW suatu hari berjalan melewati pasar sementara orang-orang berjalan di kanan dan kiri beliau. Lalu beliau melewati seekor anak kambing yang telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Beliau lalu mengangkatnya dan memegang telinganya, pegang fisiknya dan memegang kupingnya, bangkai kambing tadi. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham saja? Artinya murah sekali. Mereka menjawab, kami tidak mau membelinya dengan apapun. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian beliau bertanya, apakah kalian berkenan bila diberi? Mereka menjawab, demi Allah seandainya ia hidup, ia cacat. Ia bertelinga kecil. Lalu bagaimana lagi ketika dia sudah jadi bangkai, ia telah jadi bangkai. Maka beliau SAW bersabda, demi Allah sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai itu dalam pandangan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini luar biasa teman-teman sekalian, memberikan pelajaran lain tentang masalah zuhud terhadap dunia ya. Pelajaran pertama dari hadis,
Kejelian sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, dan ini sudah sering kami sampaikan. Ada beberapa orang sahabat Nabi, teman-teman sekalian, mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi langsung to the point. Langsung to the point. Jadi misalnya Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begini, aku lihat Nabi SAW melakukan seperti ini. Nabi SAW melarang ini misalnya. Itu boleh-boleh saja tentunya. Dan itu bagus inti permasalahan yang disampaikan. Kita juga langsung tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini diperintahkan, ini dilarang gitu ya. Tapi ada beberapa sahabat jeli dalam menyampaikan riwayat. Mereka tidak langsung masuk ke inti permasalahan, tapi mereka sedikit menceritakan kepada kita tentang kejadian. Dan ini sangat besar manfaatnya buat kita di saat ini. Pada saat itu Jabir radhiyallahu anhu sedang berjalan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Tentu, kalau sahabat-sahabat yang pada saat itu hadir, Jabir mengatakan kami berjalan bersama Nabi SAW. Mereka memang lagi berjalan, mereka tidak terlalu penting dengan informasi itu. Tapi kita sekarang penting. Oh, kita jadi tahu ternyata sabda Nabi SAW disampaikan di pasar, di depan para sahabat yang sedang berjalan bersama beliau. Nah, ini informasi penting buat kita. Tambahan informasi. Kita seperti sedang menyaksikan Nabi SAW sedang jalan dengan para sahabat, karena Jabir menggambarkan itu radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW juga masuk ke pasar. Ya. Dan itu Allah gambarkan juga tentang para nabi-nabi. Ya. Karena sebagian kaum-kaum dahulu yang durhaka kepada Allah SWT, mereka mengatakan, Mali hadan nabi, ke apa nabi ini? Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Jalan, makan makanan dan jalan di pasar. Maka Allah bantah itu dalam Al-Quran. Kalau memang kami ciptakan para nabi, mereka makan. Mereka punya keturunan. Mereka masuk ke pasar. Itu bukan aib. Yang penting bukan orang menjadikan pasar sebagai target dia jalan-jalan menghabiskan waktu saja. Tapi karena keperluan. Kalau para pedagang punya hak, mereka berdagang. Bahkan Nabi SAW menjanjikan pedagang yang jujur, amanah. Ya, mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, orang-orang jujur pada hari kiamat nanti. Jadi memang ada bab itu, tetapi jangan dijadikan sebagai target utama, karena memang ada juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menggambarkan bagaimana syaitan itu menancapkan bendera-bendera dia, ya. Iblis menancapkan bendera-bendera di pasar, karena paling mudah menyesatkan orang di pasar gitu kan, baik pedagang ataupun pembelinya. Ya, apalagi kalau dalam kondisi mereka terbuka aurat, mereka transaksi ribawi, mereka transaksi yang haram, manipulasi data dan segala macam, ini akan sangat dekat dengan neraka karena transaksi-transaksi yang haram tentunya. Tetapi pelajaran di sini adalah Nabi SAW juga jalan di pasar, tapi beliau ada hajat. Ya. Dan bagaimana baginda Nabi SAW, ini pelajaran yang ketiga dari hadis, mengambil atau memberikan sebuah pelajaran, ya, dengan perumpamaan. Dan ini penting bagi para guru, ya, orang tua. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu pada orang, pada murid, pada anak-anak, ya, pada teman-teman komunitas juga begitu. Ada saatnya kita menyampaikan secara langsung, ada saatnya kita berikan perumpamaan. Perumpamaan ini sangat mudah, sangat mempermudah orang untuk menangkap pesan setelahnya gitu. Ya. Nah, di antara contoh adalah apa yang Nabi SAW lakukan di sini. Pas beliau lagi jalan, beliau lihat ada bangkai kambing di pinggir jalan. Bangkai sudah membusuk. Bangkai kambing itu kebetulan kecil dan tambah juga telinganya kecil, maksudnya cacat di sini. Ini maksudnya telinga kecil adalah cacat gitu. Ya. Di sini telinga kecil menandakan pertumbuhan kambing itu kurang baik, seperti itulah. Makanya biasa Anda lihat kalau kambing yang saya itu walaupun masih kecil, telinganya agak besar ya. Maka Nabi SAW segera menunggangi momentum itu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau tidak segan-segan mengambil bangkai kambing tersebut, kemudian memegang kupingnya, tentu sambil memegang fisik, lalu berkata, dan diangkat, siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Perlu Anda tahu, mungkin kalau kambing itu masih hidup, nilainya mungkin sekian dirham gitu. Dan tidak ada kambing dijual 1 dirham pada saat itu gitu, kalau kambingnya bagus gitu kan. Maka Nabi SAW menyebutkan angka 1 dirham untuk menarik perhatian mereka. Karena kayaknya nggak ada gitu ya. Kayak sekarang ada nggak yang mau beli kambing dengan harga 10.000 rupiah. 1 ekor kambing. Tentu orang semua berebut.
100.000 aja orang masih berebut. Karena kambing yang kecil saya sudah ratusan ribu. Ya, saya pernah beli anak kambing 200-300 ribu sudah ya, ke atas. Kalau dijual 10.000 rupiah orang semua berebut. Gitu kan. Kalau sudah kambing besar jutaan sebagaimana Anda tahu biasa kalau Idul Adha. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan siapa yang mau beli ini 1 dirham. Ini untuk menarik perhatian. Nabi bukan mau jual kambing di sini. Tapi ada sesuatu yang Nabi ingin titip pesan di sini. Perumpamaan tadi. Ya. Maka para sahabat faham. Mereka merespon itu. Belum memahami maksud Nabi, tapi mereka faham Nabi sedang tunggu jawaban. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangankan dia sudah mati. Gitu. Di sini, waktu Nabi tawarkan dia, mereka mengatakan, kami tidak ingin ya, membelinya ya Rasulullah. Untuk apa kami beli bangkai? Ya. Lalu Nabi SAW masih menarik perhatian mereka lagi mengatakan, mau nggak saya kasih gratis? Ambil aja, bawa pulang. Maka jawaban sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia, demi Allah, kalau dia hidup pun dia punya aib. Kalau kambing ini hidup, dijual, kupingnya kecil begini, nggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Maka di sini Nabi SAW titip pesan. Ini luar biasa. Jadi pelajaran ketiga adalah bagaimana Nabi menarik perhatian sahabat ya, dengan memberikan perumpamaan. Ini pelajaran tersendiri. Pelajaran yang keempat adalah pesan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi, demi Allah. Nabi sebenarnya tidak perlu sumpah di sini, tapi untuk menekankan kepastian lagi, ya, dan tidak ada keraguan kepada semua orang yang mendengar. Apa yang hadir pada saat itu bersama beliau ataupun kita-kita yang datang setelahnya, seperti sekarang Anda pelajari bersama kami. Dengan sumpah Nabi SAW ini, fawallahi, demi Allah. Nabi SAW bersumpah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bersumpah depan Anda, demi Allah Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda sudah bisa percaya. Insya Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fawallahi. Maka para sahabat langsung tertarik perhatiannya. Nabi sumpah. Apa nih? Lalu Nabi SAW titip pesan di sini, pelajaran keempatnya. La dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Ketahuilah, dunia itu lebih hina daripada ini di sisi Allah. Gak ada nilainya dunia itu. Makanya kalau Anda ingat tentang hadis yang menjelaskan tentang bagaimana para syuhada, mungkin pada saat masuk di medan perang, berkecamuk peperangan, butuh keberanian, ya, dan bisa setiap saat tangannya terpotong, matanya buta, segala macam, ya, luka tubuhnya, puncaknya meninggal. Itu kan perjuangan yang luar biasa gitu, ya. Sampai Nabi SAW menjadikan ya, kilatan-kilatan pedang yang berada di atas kepala para mujahidin itu sudah luar biasa, membuat mereka panen pahala yang luar biasa gitu. Debu yang menyentuh telapak kaki mereka tidak akan membuat mereka disentuh oleh api neraka. Begitu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang terbunuh mati syahid, lalu Nabi SAW dalam riwayat ini bersumpah, ya, mereka berharap Allah kembalikan mereka ke dunia. Untuk apa? Untuk makan di restoran favoritnya, untuk biologis dengan istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, untuk kembali ke meja kerjanya, untuk kembali mengajar lagi, misalnya di kampusnya, di kelasnya, atau menikmati kendaraan mewahnya, atau kolam renang rumahnya dan segala macam. Jawabannya tidak. Mujahid pas dia ditusuk, mati, di situ sudah terbuka semua pembatas penglihatan dia, hijabnya. Dia lihat bagaimana Allah gambarkan kepada dia surga itu. Ini adalah tempatmu sekarang. Kata Nabi SAW, mereka berharap ya, kembali ke dunia hanya untuk merasakan prosesi ditusuknya itu. Prosesi matinya itu. Agar mereka terbunuh lagi yang kedua kali. Karena besarnya nikmat ini. Mereka tidak tahu kalau dibunuh lagi, mereka dapat yang seperti ini 2 kali lipat. Luar biasa sudah. Ini aja sudah luar biasa gitu. Itu kan bagaimana hinanya dunia itu. Dan bagaimana luar biasanya akhirat sampai membuat para mujahidin nggak berharap lagi kembali kepada urusan dunia, tapi berharap di prosesi kematiannya itu karena balasannya luar biasa. Dalam riwayat lain yang cukup menggugah saya ya, tentang masalah cobaan-cobaan yang datang bagi orang beriman di dunia. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat orang-orang yang sedikit cobaannya di dunia
pada saat melihat berapa besar balasan orang-orang yang banyak cobaannya dari lapar, haus, gangguan orang di dunia, ya, maka yang tidak diuji seperti mereka itu, karena besar melihat pahala yang didapatkan oleh orang yang diuji, mereka berharap kembali ke dunia, lalu digunting-gunting kulit mereka. Itu ujiannya. Itu kan menyakitkan sekali. Karena mereka tahu ini semua ada balasannya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang menimpa seorang muslim, orang mukmin, capek, letih, sakit, gangguan orang, duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Jadi dunia ini hina, dunia ini sebentar. Ngapain jor-joran, tonjok-tonjokan, saling membunuh, saling menggibah, saling menjatuhkan. Karena urusan dunia, la haula wa la quwata illa billah. Dunia ini sudah ditentukan semua takdirnya. Jangan hasad. Jangan iri dengan orang yang Allah berikan kelebihan. Tapi minta kepada Allah diberikan yang sama bisa. Jangan sibuk gosipin orang. Fitnah. Mencari tahu aib-aib orang. Mengambil yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Kenapa? Hasan Basri berkata rahimahullah, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan pindah. Anda tidak akan pernah wafat, saudaraku seiman, sampai setetes air yang sudah Allah tentukan takdir masuk ke tenggorokan Anda itu masuk dulu baru Anda meninggal. Nafas terakhir yang akan kita hirup, potongan makanan terakhir yang akan kita makan, baru kemudian kita meninggal dunia. Sesuai dengan hadits Nabi SAW, tidak akan wafat ya, satu jiwa sampai semua rezekinya diberikan kepadanya. Jadi dunia ini sebentar sekali. Sebentar sekali. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, bersangka baik, Allah ingin memberikan pahala saya dari kejadian tersebut. Kalau Anda memang melakukan kesalahan tersebut, Anda tinggal mohon ampun, istighfar kepada Allah, perbaiki. Tidak usah marah-marah sama orang itu, selesai. Ya. Kalau Anda berbuat baik, yakinlah ini akan peninggian derajat. Anda tidak buat apa-apa, tiba-tiba dituduh. Yang kau usah habisin waktu, energi untuk membahas itu. Kecuali Anda ditanya. Ya. Itu poinnya. Sederhana sekali kok. Baik, kita akan lanjutkan hadis nomor 469. Dan ini hadis terakhir, kita tutup pada kesempatan ini insyaAllah. Dan kita akan buka tanya jawab setelah ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Fastakbalana Uhud. Faqal, ya Aba Dzarrin. قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لديني إلا أن أقول بي في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأكلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل آتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. Kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, saya berjalan bersama Nabi SAW di tanah Harrah. Ada footnote nomor 424. Harrah yaitu tanah yang berbatu hitam. Saya berjalan bersama Nabi SAW di tanah Harrah yang ada di Madinah. Kami menghadap Uhud. Lalu beliau SAW bersabda, wahai Abu Dzar. Saya menjawab, baik ya Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, aku tidak akan bergembira seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini. Kemudian setelah berlalu 3 hari aku masih menyimpan 1 dinar darinya.
kecuali sedikit dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Akan tetapi aku akan membagikannya kepada para hamba Allah begini dan begini. Dari samping kanan beliau, dari samping kiri dan dari belakang. Kemudian beliau berjalan, lalu beliau bersabda, sungguhnya orang-orang yang banyak hartanya adalah orang-orang yang paling sedikit bagiannya di hari kiamat. Kecuali orang yang berbuat dengan hartanya begini, begini dan begini. Dari sebelah kanannya, sebelah kiri dan dari belakangnya. Dan mereka yang seperti itu sangat sedikit. Kemudian beliau bersabda kepadaku, tetaplah di tempatmu, jangan bergerak sampai aku datang kepadamu. Kemudian beliau berangkat dalam kegelapan malam hingga tak terlihat olehku. Aku mendengar suara gaduh. Aku khawatir bila ada seseorang yang berbuat jahat terhadap beliau. Maka aku hendak menyusulnya. Namun aku teringat sabda beliau, jangan beranjak sampai aku datang kepadamu. Maka aku tidak meninggalkan tempat itu hingga beliau mendatangiku. Lalu aku bertanya, sungguh aku tadi mendengar suara. Aku takut engkau ditimpa sesuatu yang buruk. Lalu aku menceritakan kepada beliau dan beliau balik bertanya, apakah kamu mendengarkannya? Aku menjawab, ya. Beliau SAW menjelaskan, itu adalah Jibril yang mendatangiku lalu berkata kepadaku, barang siapa mati dari umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, ia pasti masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun ia pernah berzina dan mencuri, kata Nabi SAW, meskipun ia pernah berzina dan mencuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Saya lanjutkan langsung dengan hadis 470, karena ini serupa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin zahaban, lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidaini." Atau lidain. Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku gembira manakala emas itu tidak sampai lewat 3 malam, sementara ia masih ada pada aku sekalipun sedikit, kecuali yang aku simpan untuk membayar hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadis ini cukup panjang, lumayan panjang, namun insya Allah memiliki banyak kandungan makna. Kita ambil pelajaran pertama, mirip dengan tadi ada hadis Jabir ya. Sebelumnya saya mengatakan faedah pertama adalah kecerdasan sahabat ini. Bagaimana di sini Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak langsung menjelaskan to the point. Beliau bisa menyampaikan akhir hadis ini. Misalnya beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, semua dari umatnya ya, yang meninggal tidak syirik kepada Allah, maka akan masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Atau pernah berzina dan mencuri. Kan bisa saja itu poinnya kan. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau coba menceritakan kejadian. Dan ini penting. Sebagaimana saya katakan, ini faedah tersendiri. Mungkin jarang orang yang belajar hadis menyentuh faedah ini. Padahal sebenarnya ini faedah penting. Bagaimana sahabat ini memberikan gambaran kepada kita. Saya pribadi merasakan, saya tidak tahu kalau Anda merasakan atau tidak. Seperti kita sedang membayangkan pada saat itu Abu Dzar jalan bersama Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi meninggalkannya di kegelapan malam. Bagaimana dia taat pada Nabi, tidak melangkah karena Nabi mengatakan jangan kamu mengikuti aku, jangan kamu bergerak sampai aku datang. Jadi dia tetap di tempatnya dan dia mendengarkan suara gaduh. Dia menggambarkan itu. Dia sampai ketakutan berarti suara itu sangat ribut gitu. Ya, dia takut ada seseorang yang berbuat buruk pada Nabi SAW, tapi dia ingat pernyataan Nabi, maka dia pun tetap di tempatnya. Sampai Nabi kembali lalu kemudian terjadilah penyampaian hadis ini gitu. Dan ini pelajaran pertama tentang masalah kecerdasan Abu Dzar radhiyallahu anhu ya dalam menyampaikan hadis ini. Di sini digambarkan oleh Abu Dzar tentang di lokasi mana dia sedang bersama Nabi SAW. Faedah kedua diambil dari hadis adalah perkataan beliau, kuntu amshi ma'an Nabi SAW fi harratin bil Madinah. Aku pernah jalan di wilayah Harra, ya, yaitu wilayah di kota Madinah memang dihimpit di daerah timur dan baratnya, ya. Itu dua wilayah dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Harra ini wilayah yang dipenuhi dengan batu hitam yang tajam, ya. Dan ini yang menyebabkan dari timur dan baratnya itu tidak bisa diserang pada saat pasukan Ahzab, pasukan kelompok ya dari Yahudi, Qainuqa dan Nadir dari Khaybar, dari suku Ghatafan, dari suku Quraisy dan suku-suku Arab yang kecil-kecil yang lain yang bergabung sampai terkumpul 10.000 pasukan yang akan menyerang Madinah di perang Khandaq, dikenal dengan perang Ahzab juga. Allah gambarkan dalam surah nomor 33, surah Al-Ahzab gitu kan.
Nah, itu mereka tidak bisa menyerang dari timur dan barat Madinah. Kenapa? Karena dipenuhi dengan batu-batu tajam. Dan sampai sekarang masih ada wilayah ini ya. Dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Garbiyah. Ini yang digambarkan oleh ya, Abi Dzar radhiyallahu anhu. Saya sedang berjalan di wilayah itu. Dan kami sedang menuju mengarah ke Uhud. Ya. Mengarah ke Gunung Uhud. Ini pelajaran yang kedua, yaitu kita mengetahui di Madinah ada wilayah Harra. Ya. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan juga kepada Abi Dzar. Ini pelajaran ketiga, mirip dengan perumpamaan tadi ya. Nabi SAW begitu mengarah ke Uhud, kelihatan Uhud begitu besar di hadapannya, gitu kan. Maka Nabi SAW menggambarkan, dan Uhud ini hampir dari semua sisi kota Madinah bisa terlihat teman-teman sekalian. Bisa terlihat. Maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada Abi Dzar. Dan Nabi SAW tahu ini akan nyebar. Termasuk Anda setelah 1400 ya, tahun lebih Nabi SAW sampaikan hadis ini. Sampai ke telinga Anda siang ini. Nabi SAW akan sampai kepada kita semua. Dan akan sampai kepada umatnya yang coba mempelajari hadis-hadis beliau sampai menjelang hari kiamat nanti. Ini luar biasa nih. Beliau kasih perumpamaan Gunung Uhud. Dan sekarang semua orang yang masuk kota Madinah, kalau Anda pernah masuk, Anda pasti akan bisa lihat hampir dari semua sisi Madinah bisa kelihatan Uhud. Karena besarnya gunung itu. Gitu kan. Dan dia berada di tengah-tengah kota Madinah, berada di tengah-tengah Madinah gitu ya. Di salah satu ya wilayah di kota Madinah itu sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, berikan perumpamaan. Ya. Wahai Abi Dzar, aku tidak ingin memiliki emas. Orang semua tahu emas nilainya tinggi. Walaupun masih ada yang lain, berlian segala macam mungkin ada lebih mahal, tapi emas ini umum, gitu kan. Orang semua tahu kalau ini bernilai sampai orang banyak investasi emas. Maka Nabi SAW berikan gambaran, aku tidak ingin punya emas sebanyak gunung Uhud ini. Semuanya ini emas. Tinggal aku simpan selama 3 hari, kecuali aku sudah berinfak semuanya. Tidak boleh ada tinggal sedikit pun. Kecuali yang aku butuhkan untuk membayar utangku. Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Dan ini perumpamaan penting. Artinya, setiap mukmin harusnya sadar. Dia harus, harta yang dia miliki dia bawa ke akhirat sana. Bukan dia tumpuk di dunia yang akhirnya cuma ditinggal untuk ahli waris. Tapi bagaimana dia jadikan itu sebagai amal-amal saleh yang dia bawa ke akhirat nanti. Makanya masuk dalam bab zuhud hadis ini. Pelajaran yang keempat adalah ya, yang kita ambil di sini, bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya sedekah. Dan bagaimana beliau SAW menggambarkan orang kaya itu cuma 2 keadaannya. Dia akan selamat dengan hartanya di akhirat dan panen pahala yang sangat banyak dengan harta karena selama dunia dia bersedekah. Atau memang dia akan sangat sulit di akhirat justru karena disulitkan dengan hartanya. Dia tidak pernah mau tahu sumbernya dari mana, halal atau tidak. Dia juga tidak pernah mensedekahkan. Makanya sabda Nabi SAW sini ambil dari potongan. Beliau mengatakan, Innal aksarina humul akalluna yawmal qiyamah illa man qala bil malik hakada wa hakada ayyamini wa anshimari wa min khalfi. Sesungguhnya orang yang hartanya melimpah itu akan menjadi orang yang sangat sedikit yang selamat di akhirat nanti, kecuali orang yang sibuk mengeluarkan hartanya. Lalu Nabi SAW berikan gambaran ke kanan, ke kiri, ke belakang, semua dibantu. Dia keluarin untuk jalan Allah SWT. Kecuali itu baru dia selamat. Bahkan dia bisa menjadi orang yang meraih prestasi terbaik di akhirat nanti. Dan memang kita tahu teman-teman sekalian, dalam Islam tidak ada namanya bakhil. Pelit tidak boleh. Itu bagian daripada dosa besar. Yang ada cuma kedermawanan. Berbagi, dan berbagi. Ini sudah sering kami bahas. Kami bahkan ada bahasan khusus dulu dahsyatnya sedekah. Dahsyatnya sedekah itu luar biasa. Ya. Dia akan banyak menyelesaikan banyak perkara. Ya. Sampai seorang salaf mengatakan sungguh sedekah itu akan menghilangkan 70 pintu bala. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, as-sadaqah mana kasamaru min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena bersedekah itu. Justru bertambah gitu. Dan ini sudah sering kami bahasakan resep yang luar biasa. Terapkan teman-teman sekalian.
sedekah, obati apapun dengan sedekah. Ada masalah yang belum selesai, doa yang belum terijabah, ya, kegundahan jiwa, sedekah. Niat dengan sedekah itu Allah subhanahu wa ta'ala bisa selesaikan permasalahan kita. Karena kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman wa tadfa'u an mitati su. Sedekah itu akan menolak murkahnya Allah dan juga akan menolak kematian buruk. Nabi SAW memberikan gambaran. Ayo umatku sedekah. Kalau aku punya seperti gunung Uhud emas semuanya, tidak akan lewat 3 hari. Kan untuk bagi tidak mungkin dalam sehari. Ini rasional. Selama 3 hari aku akan sibuk terus sedekahkan kecuali aku butuhkan untuk kebutuhan dasar-dasarku, terutama membayar utang kepada orang. Jadi ada motivasi di sini untuk bersedekah gitu. Pelajaran yang kelima, bagaimana Nabi SAW pada saat itu mendapatkan wahyu, mendatangkan Jibril, kedatangan Jibril, ya, dan itu sesuai dengan penyampaian Nabi SAW kepada Abi Dzar pada saat mengatakan, saya mendengarkan suara ya Rasulullah. Saya khawatir Anda tertimpa sesuatu, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau dengar? Dia bilang, iya. Itu suara Jibril yang datang. Ya, entah suara seperti apa gaduhnya, tapi yang jelas, pada saat itu Jibril datang menemui Nabi SAW. Ini pelajaran kelima. Pelajaran yang keenam adalah bagaimana patuhnya Abi Dzar terhadap perintah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kau tinggalkan tempat ini. Nabi stopkan dia. Dia mengatakan, tunggu di sini sampai aku kembali. Bagaimana patuhnya sahabat itu kepada Nabi SAW. Yang terjadi juga pada Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu pada saat masih kasus di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini kan kisah di Madinah sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, dulu pernah Nabi SAW ditemui oleh jin-jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin itu di wilayah Irak. Ya. Waktu penduduk Mekah menolak dakwah Nabi SAW. Plus lagi pada saat itu terkenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi SAW. Nabi sedih, meninggal juga pamannya Abu Talib walaupun dalam keadaan kafir yang membela dakwah selama ini. Dan Nabi SAW sedih pada saat itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar, yaitu masuk Islamnya jin Nusaybin, ya, dan juga kejadian Isra dan Mi'raj. Ini sudah kami jelaskan di Sirah Nabawi. Nah, masuk Islam jin Nusaybin ini terjadi Nabi SAW sedang berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Nabi SAW menggaris sebuah garis mengatakan, jangan kau lewati garis ini hai Abdullah. Lalu Nabi SAW jalan jauh di padang pasir, masih terlihat tapi bayangan gitu ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tiba-tiba aku melihat laki-laki banyak mengurumuni Nabi SAW yang menggunakan baju putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Dan mereka makin banyak mengurumuni Nabi SAW sampai aku khawatir jangan sampai mereka menyakiti Nabi SAW. Tapi aku mengingat Nabi mengatakan jangan melewati garis ini, maka aku pun membiarkan. Itu saking patuhnya kepada Nabi SAW, dan ternyata itu adalah golongan jin yang masuk Islam di tangan Nabi SAW. Nah, seperti itu kasusnya pada Abi Dzar ini. Walaupun sudah sangat menakutkan, tapi karena Nabi yang bicara, selesai. Mereka patuh. Gitu kan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang muslim. Mereka patuh atas perintah dan larangan baginda Nabi SAW. Bahkan melebihi hawa nafsu mereka sendiri. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi daripada dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya. Pelajaran yang terakhir yang ketujuh dari hadis adalah bagaimana berita gembira yang diterima oleh Nabi SAW dari Jibril AS. Siapapun yang meninggal dari umat ini yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak bermain dukun, ya, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan akan masuk surga walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Di sini bukan berarti pemahamannya zina dan mencuri berarti boleh saja orang buat, bukan. Kalau zina sama ya pencuriannya ini dia ulangi berulang kali dan berat dosanya, maka secara otomatis dia masuk neraka dulu baru dia dikeluarkan. Nanti masuk ke surga tapi lewat neraka dulu, gitu kan? Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan, keluarkan dari umatmu siapapun yang tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti maknanya mereka juga masuk ke neraka dulu, gitu kan? Jadi jangan difahami sini, oh berarti kalau gitu kita boleh saja berzina dan mencuri dulu, bukan. Tapi dosa syirik yang menyekutukan Allah ini kalau tidak dilakukan akan mengeluarkan si pelaku dosa besar yang tadinya kalaupun dia harus masuk neraka dulu,
ke dalam surga. Atau bahkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tahta masyiah, di bawah naungan Allah. Dalam hadis kata Nabi SAW, insya'a adzaba wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah siksa. Gitu kan. Seperti pemahamannya, Allahu a'lam.